Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, pemilu legislatif dan eksekutif udah di depan mata. Pemilu sendiri buat saya adalah sebuah proses politik yang mencirikan sebuah negara sebagai negara demokrasi. Memang bukan cuma pemilu yang menjadi ciri sebuah negara demokrasi, tapi juga pemisahan kekuasaan atau separation of power antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, antara pemerintah, parlemen, dan mahkamah hukum. Kembali kepada pemilu, teman-teman, pasti kita semua sudah sangat familiar dengan fenomena survei elektabilitas. Survei yang dilakukan secara berkala oleh lembaga-lembaga penelitian untuk dapat menangkap positioning publik terhadap para kandidat politik. Kandidat politik yang saya maksud di sini bisa aja partai politik, bisa juga paslon kalau konteksnya adalah pilpres ya. Survei yang beredar di Indonesia biasanya dilakukan oleh lembaga survei komersil yang bisa juga merangkap sebagai konsultan politik. Yang mana ini sih sah-sah aja ya sebagai bagian dari mengukur kinerja politik si klien dan si konsultan. Bisa juga dilakukan oleh lembaga survei komersil yang tidak merangkap sebagai konsultan politik si klien. Yang mana ini juga sah-sah aja juga sih untuk mengukur kerja politik si klien doang. Atau bisa juga dilakukan oleh media seperti misalnya Litbang Kompas. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, survei sebagai sebuah proyek adalah proyek yang mahal. Waktu pemilu 2019 lalu dengan 1.200 responden aja, kalau survei itu dilakukan dengan tatap muka ya, biayanya itu minimal 500 sampai 600 juta rupiah. Itu udah sekitar 4 sampai 5 tahun lalu loh. Sekarang pasti lebih mahal. Ini artinya apa? Ini artinya nggak ada survei gratisan. Ini artinya apa? Ini artinya yang namanya survei, ya bayaran. Ini artinya apa? Ini artinya yang suka bilang survei ini, survei itu, bayaran karena hasilnya nggak sesuai dengan selera, yaitu ngawur. Semua survei udah pasti bayaran. Tapi memang di Indonesia seharusnya setiap survei mencantumkan siapa yang menjadi klien mereka. Lalu biarkan publik yang menilai. Hal ini umum kok, dilakukan di negara dengan demokrasi yang sudah maju, misalnya Amerika Serikat. Biarpun survei nggak bisa dilepaskan dari mekanisme pasar, yaitu ada pemodal dan ada vendor ya. Ini bukan berarti survei itu nggak kredibel. Teman-teman, survei itu produk sains yang mahal. BPS lakukan survei juga kok. Susnas misalnya untuk survei ekonomi. Sakernas misalnya untuk memotret keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Survei elektabilitas gimana? Ya untuk memotret keadaan di lapangan, menggunakan kaidah keilmuan kuantitatif tentang opini publik mengenai pilihan mereka, positioning politik mereka dalam jangka waktu tertentu ya. Kalau sebuah survei itu mengada-ngada, gampang banget kok ketahuannya. Terutama untuk mereka yang paham metode kuantitatif ya. Mereka yang paham apa itu margin of error, apa itu validitas data, dan lain-lain. Memang kalau buat awam, ini terlalu teknis. Intinya begini, nggak semua lembaga survei itu menurut saya kredibel. Setidaknya buat teman-teman yang mau tahu pendapat saya tentang lembaga survei kredibel, saya tahu SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting. Indikator politik, nah ini punyanya Prof. Burhanuddin Muhtadi ya. Dan Litbang Kompas adalah lembaga survei yang kredibel. Teman-teman, karena survei adalah produk sains, maka kita harus menyikapinya secara saintifik pula. Bukan secara politis. Ini penting, karena belakangan banyak narasi, kami nggak percaya survei. Alah, survei bayaran, dan lain-lain. Ya, karena dia adalah tim ses atau pendukung dari kandidat yang menurut banyak survei elektabilitasnya kedodoran. Biasanya mereka berani menghina nalar mereka sendiri untuk menjaga moral, semangat, dan motivasi pasukan mereka di lapangan. Alhasil, pasukan mereka jadi denial sendiri. Lalu, contoh sikap yang pas untuk mengcounter survei yang nggak kredibel, itu yang bagaimana? Teman-teman, saya pernah membaca hasil survei dari seorang Indonesia yang bekerja di Singapura yang bernama Zulfikar Amir. Survei yang memotret kohesi warga DKI tersebut isinya adalah puja-puji gubernur DKI saat itu. Jujur aja, penelitian yang ditulis oleh Pak Zulfikar Amir yang belakangan emang jadi tim ses si mantan gubernur untuk maju RI1 ini, ya memang aneh. Metodologinya katanya memakai stratified random sampling, tapi nggak ada definisi stratumnya. Distribusi samplingnya juga terjadi oversampling di mana-mana. Misalnya, disebutkan komposisi sampling beragama Islam ada 94%. Padahal menurut BPS, di DKI pemeluk agama Islam cuma 83%.
Sebetulnya masih ada keanehan-keanehan lain. Tapi kombinasi dari hilangnya definisi stratum dan selisih 11% dari sebuah oversampling, itu sebenarnya udah cukup untuk membuat si penelitian ini ditertawakan. Kita tahulah, oversampling di sebuah kelompok akan membuat kesimpulan penelitian itu menjadi bias. Kembali kepada survei, saya suka geli sendiri melihat para politisi mencoba untuk membohongi dirinya sendiri terkait hasil survei yang nggak sesuai selera mereka. Biasanya nih, yang kayak gini kalau hasil surveinya sesuai dengan selera mereka, wah pasti udah berbangga-bangga. Pasti langsung mengkonfirmasi bahwa hasil survei tersebut berarti rakyat menginginkan mereka. Kalau nggak sesuai, langsung deh. Halah, survei bayaran, survei pesanan. Padahal daripada denial ya, kalau misalnya hasil survei nggak sesuai selera atau subjektivitas politik kita, mendingan terima kenyataan dan jadikan hasil survei tersebut sebagai pemacu agar kerja lebih keras di lapangan. Artinya, yang dijagokan oleh survei, jangan jumawa. Yang belum dijagokan oleh survei, kerja lebih keras. Toh waktu masih ada. Yuk, bisa yuk. Edukasi politik harus dilakukan oleh para politisi. Akhir kata, mengutip Nicola Sturgeon, seorang anggota parlemen Skotlandia, "It's not opinion polls that determine the outcome of elections. It's votes in ballot boxes." Hasil pemilu nggak ditentukan oleh jajak pendapat atau survei, ya, melainkan suara di kotak suara. So, santai aja ketika mencerna hasil polling atau survei. Hasil survei bukan hasil akhir. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.